Malam ini saya rindu masa lalu. Nah, untuk mengobati rasa rindu saya terhadap masa lalu saya akan menceritakan singkat masa lalu saya, dan mudah-mudahan panjenengan bisa mengambil hikmahnya. Dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, matur nuwun. Dulu sekitar 20 tahun yang lalu, saya mengalami jenuh, capek, lelah, bahkan putus asa. Apa yang membuat saya berputus asa dan mengalami capek atau lelah? Dulu saya adalah orang jahat, orang yang tidak baik. Kejahatan dan keburukan yang pernah saya lakukan dulu, kalau diukur dengan hukum kitab, mungkin saya layak menjadi intip neraka. Saking jahatnya, saking buruknya. Nah, mungkin semua itu karma dari perbuatan saya, sehingganya sebelum tahun 90 itu saya mengalami masalah besar. Masalah besar dalam hidup saya adalah saya menikah atau kawin dengan makhluk selain manusia. Pak Kardi, mohon tidak disentuh. Dalam bahasa jelasnya, saya menikah dengan bangsa jin pada waktu itu, dan kejadiannya beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum tahun 90. Pada zaman itu, yang namanya manusia itu belum terlalu cerdas. Kenapa saya katakan belum terlalu cerdas? Karena kebanyakan manusia itu lebih takut dengan yang namanya setan daripada yang disebut Tuhan. Sebab itu, apapun yang bertentangan dengan setan itu bisa dipatuhi, sedangkan apa yang bertentangan dengan Tuhan itu malah justru dilanggar. Itu manusia zaman itu. Karena saya merasa tidak nyaman, dibantu dengan keluarga saya pun mencari pertolongan ke sana kemari, mencari orang-orang sakti, mencari dukun-dukun hebat untuk membebaskan pernikahan saya dengan bangsa jin.
saya tetap terbelenggu oleh masalah saya sendiri. Artinya tidak ada satupun orang sakti yang bisa menolong saya, yang bisa membebaskan saya dari pernikahan yang tidak wajar tersebut. Ikatan hubungan saya dengan bangsa jin pada waktu itu dengan tanda kendit yang melilit di pinggang saya. Nah, dengan kendit, kalau bahasa Jawanya, kendit itu benang berwarna 4, putih, hitam, kuning, merah, dibuat seperti tambang, disatukan, dan itu diikatkan di pinggang saya. Dengan adanya kendit itu, maka dimanapun saya berada, istri saya bisa menghubungi saya melalui kendit tersebut. Dan selama saya keliling dunia mencari bantuan, mencari pertolongan, itu tidak ada satupun orang yang katanya sakti mandraguna itu mampu memutuskan kendit yang mengikat pinggang saya. Dan itu selain harta benda kedua orang tua saya, juga hasil dari pekerjaan-pekerjaan saya atau saya bekerja. Jadi saya dulu itu hampir semua pekerjaan itu pernah saya lakukan. Semua pekerjaan itu pernah saya lakukan. Dan hasil kerja saya itu habis hanya untuk membayar orang-orang yang saya mintai tolong. Selain harta benda kedua orang tua saya habis, juga apapun hasil dari pekerjaan saya itu habis, namun kendit itu tetap melingkar di pinggang saya. Artinya saya tidak bisa terbebas dari hubungan terlarang. Sampai pada akhirnya menginjak tahun 90, dan tahun 90 itu saya ada di Jawa pada waktu itu. Saya baru-baru masuk ke Pulau Jawa. Setelah saya keliling Pulau Jawa, sepertinya belum ada daerah-daerah atau tempat-tempat, baik itu yang ramai atau yang sakral atau yang gawat, yang belum saya datangi. Tujuannya tak lain dan tak bukan, hanya mau meminta tolong agar saya terbebas dari belenggu perjanjian terlarang. Menginjak tahun 1990, saya mengalami keputusasaan. Padahal sekitar tahun 90 bisa dikatakan saya termasuk orang sukses pada tahun itu. Bagaimana tidak saya akui sebagai seorang yang sukses? Selain abdi dalam kasunanan yang di dalamnya saya menjabat sebagai Senopati Anom, juga sebagai tabib keraton, juga sebagai telik sandi. Kalau bahasa sekarangnya itu intelijen, tapi kalau sistem atau istilah di dalam kedaton itu adalah telik sandi.
Jadi sebagai abdi dalam, saya juga senopati, saya juga tabib, saya juga telik sandi, dan saya juga pelatih olah kanuragan untuk seluruh prajurit. Di samping itu, saya juga sering diundang ceramah jika ada tablik akbar atau pengajian-pengajian, bahkan orang hajatan yang menyukai pengajian. Sekali manggung, amplop saya itu 25 juta. Tarif saya 25 juta. Sekali naik mimbar. Orang menyebut saya sebagai Kiai Haji. Itu orang yang nyebut, tapi saya yang nggak bisa nyebut saya diri saya seperti itu sendiri. Di samping itu, saya juga ketibalnya keluarga cendana. Nah, dari kegiatan-kegiatan saya itu, panjenengan tentu sudah bisa menebak berapa penghasilan saya setiap bulannya. Namun, saya mengalami keputusasaan, terlebih lagi ketika itu keluarga cendana jatuh. Okay. Penyebab utama putus asa saya, sehingga saya merasa capek, adalah belenggu perjanjian terlarang antara saya sebagai manusia dan istri saya sebagai jin. Di situ saya berkesimpulan tidak ada orang sakti di dunia ini yang kesaktiannya melebihi istri saya. Itu terbukti semua orang sakti yang saya datangi tidak mampu memutuskan kendit yang melingkar di pinggang saya. Dan setiap orang-orang sakti di seluruh dunia, ini ukurannya dunia, bukan Indonesia saja. Jadi saya pernah berjelajah keliling dunia hanya untuk mencari orang yang mampu memutuskan kendit saya. Dan setiap orang-orang sakti yang saya datangi dan saya mintai tolong untuk memutuskan kendit saya, selalu berakhir mewariskan ilmunya kepada saya. Sebab karena itu, berbagai macam jenis ilmu pernah saya miliki, karena saya pernah keliling dunia dengan tujuan meminta tolong, tapi ujung-ujungnya saya diangkat sebagai murid dan pewaris ilmu mereka. Mulai dari katanya ilmu putih sampai ke ilmu hitam, bahkan ilmu belang telon mungkin. Kalau ada istilah ilmu belang telon, mungkin sampai ke ilmu belang telon. Itu pernah saya miliki, dan itu bukan sengaja saya berniat mempelajari, tapi itu kehendak orang sakti tersebut yang mewariskan ilmunya kepada saya. Bahkan ilmu leak itu pernah saya miliki. Ilmu kuyang, mungkin panjenengan tahu ilmu kuyang, ilmu leak, atau dan juga ilmu ngipri, itu pernah saya miliki. Namun seberapa banyak pun ilmu yang saya miliki dan seberapa banyak orang-orang sakti yang pernah saya temui, tidak ada satupun yang mampu memutuskan kendit saya, termasuk yang disebut Tuhan, yang disebut Allah.
itu pun tidak mampu memutuskan kendit saya. Terbukti saya dijuluki Kiai Haji. Bahkan mungkin seluruh ayat, seluruh hadis saya hafal banget. Ditambah lagi saya pernah mempelajari seluruh agama. Jadi semua agama yang disahkan oleh pemerintah sampai yang pemerintah tidak tahu itu pernah saya pelajari. Artinya firman-firman Tuhan yang dikitabkan, hadis-hadis utusan Tuhan yang dikitabkan dari berbagai agama tersebut saya hafal. Nah, karena saya hafal, karena saya tahu, dan karena saya punya, maka saya gunakan untuk memutus kendit saya. Tapi ternyata kendit saya semakin kuat mengikat pinggang saya. Dari situ saya berkesimpulan Tuhan saja tidak mampu memutuskan kendit saya. Dari situ saya putus asa. Karena sebab itu saya berputus asa bahwasanya saya memang, garis hidup saya memang harus berhubungan dengan makhluk astral. Di dalam keputusasaan ditambah lagi jatuhnya keluarga Cendana yang membuat saya juga jatuh karena saya adalah kedibalnya. Sekitar tahun 92, di mana pada waktu itu saya tidak punya iman lagi. Saya sudah tidak percaya lagi dengan apapun itu kecuali dengan diri saya sendiri. Namun pada waktu itu saya masih terlibat aktif di kasunanan. Bahkan ada kalanya saya juga diajak bekerja sama dengan intelijen untuk mengungkap suatu kasus yang pelik. Ada kalanya saya masih diajak bekerja sama. Di situ saya seakan-akan kembali ke masa lalu saya. Bagaimana tidak? Saya mengalami, bahkan melakukan kekejaman-kekejaman ketika menjalankan tugas. Dan waktu itu saya mendapat julukan pembunuh berdarah dingin. Saya mampu menjadi karakter model apapun untuk menyusup, mengungkap sebuah kasus. Dan selama saya bekerja sama, taktik saya, teknik saya belum pernah diketahui. Pada saat-saat tertentu, kejenuhan dan keputusasaan saya itu timbul. Dan ketika kejenuhan dan keputusasaan saya itu muncul, ada kalanya saya berpikir bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor, yang artinya tidak mungkin semua orang itu
dengan setitik harapan itu, kemudian saya berpesan kepada seorang teman. Saya punya teman. Kala itu saya masih tinggal di wilayah Cirebon. Saya berpesan kepada teman saya itu agar memberi informasi kepada saya ketika dia mendengar kabar di suatu tempat ada orang sakti. Saya berpesan seperti itu kepada teman saya. Lah, teman saya itu bekerja jadi pemulung di Jakarta. Nah, saya berpesan kepada teman saya yang jadi pemulung di Jakarta itu agar dia mencari tahu kira-kira di mana ada orang sakti. Kalau sampai ada, tolong kabari saya. Itu pesan saya kepada teman saya. Suatu ketika sekitar tahun 93, setelah beberapa bulan lamanya saya tidak pernah ketemu dengan teman yang saya pesani itu. Nah, di sekitar tahun 93 saya mendapat kabar dari teman yang pernah saya pesan tersebut. Bersusah payah teman saya menemui saya karena pada waktu itu saya tinggal di dalam keraton yang tidak semua orang bisa bebas masuk. Nah, teman saya itu bernama Junaidi, akrab dipanggil sebagai Edi. Untuk menyampaikan kabar itu, dia berjuang dengan tidak mudah masuk ke keraton. Mengetahui sulitnya orang-orang yang ingin bertemu dengan saya, sejak itu saya keluar dari keraton. Saya nggak pernah ngerti kalau setiap orang yang ingin ketemu saya di keraton itu mengalami kesulitan. Itu saya nggak ngerti. Saya baru mengerti ketika ditemui oleh teman saya yang namanya Edi ini tadi. Setelah dia berhasil bertemu saya, dia ceritakan semua kejadian ketika dia berusaha menemui saya di dalam keraton. Tapi kalau dipikir manusiawi ya wajar ya. Siapapun yang ingin ketemu saya sulit itu wajar. Karena apa? Karena saya senopati, saya tabib, saya telik sandi, saya juga pelatih olah kanuragan seluruh prajurit keraton. Jadi saya rasa wajar lah. Tapi saya bisa tidak terima orang-orang yang ingin ketemu saya mengalami kesulitan. Itu saya benar-benar tidak terima. Akhirnya saya ngamuk, dan ngamuk saya di keraton itu menjadi alasan saya keluar dari keraton. Kemudian saya tinggal di luar keraton di salah satu rumah saudara saya. Dan saya mendapat kabar dari teman saya itu bahwasanya keponakan bosnya, keponakan bos rongsok. Jadi teman saya ini kan bekerja jadi pemulung rongsok di Jakarta. Nah, bosnya itu punya adik. Bosnya itu punya adik, dan adiknya itu menurut teman saya Edi ini adalah sakti mandraguna. Tanpa buang waktu, saya pun langsung ke Jakarta bersama teman saya. Sesampainya di Jakarta, sambil perjalanan menuju Jakarta, ketika itu tempat lokasinya itu di sekitar Pasar Rebo, Jakarta. Di sepanjang perjalanan teman saya menceritakan apa pekerjaannya, bosnya siapa, adiknya bosnya itu siapa, bagaimana. Dia banyak cerita. Tadinya saya nggak ngerti kalau yang namanya Edi teman saya ini di Jakarta itu kerjanya mulung. Itu saya nggak ngerti. Lawang tiap kali pulang kampung pakaiannya keren, nggak pernah berpakaian compang-camping. Saya nggak ngerti. Nah, ngertinya saya ketika dia bercerita selama perjalanan menuju Jakarta. Dengan bahan cerita dari teman saya Edi, saya pun menemukan ide-ide apa yang harus saya lakukan nanti di sana.
ide saya pada waktu itu agar saya bisa diterima dengan baik, saya menyamar menjadi temannya si Edi untuk jadi pemulung. Nah, kedatangan saya ke tempat itu adalah mendaftarkan diri untuk jadi peserta pemulung. Di sini ada banyak momen-momen yang menggugah kesadaran saya. Sehari dua hari karena saya diterima sebagai anak buah pemulung, maka mau tidak mau tiap pagi saya harus bangun pagi. Biasanya pagi itu saya bangunnya itu sholat subuh. Ini bukan sholat subuh, bangun pagi narik gerobak keliling di setiap rumah. Karena saya bukan pemulung, saya kan nggak paham mana yang laku, mana yang enggak. Yang penting bagus saya bawa. Sampai gerobaknya ngedoyet, nggak muat, abot. Ternyata sampai di lapak yang laku itu cuma 3/4-nya. Yang lainnya nggak laku, semua dibuang. Oke, itu berhari-hari saya alami nyamar. Sampai saya paham mana rongsok yang laku, mana rongsok yang nggak laku, itu saya paham. Bahkan saya pernah masuk ke sebuah perumahan, belum dapat barang apa-apa, saya dipukulin orang. Dikiranya saya nyuri bekakas dapurnya. Padahal saya belum pernah masuk ke situ, datang ke situ tuh belum pernah. Begitu masuk langsung ada sapam membunyikan peluit. Lah kok kerutuk-kerutuk, saya dipukulin betuk-betuk sampai gerobaknya itu hancur. Tadi saya pulang babak belur. Itu pernah saya alami ketika saya menyamar sebagai pemulung demi mengetahui apa benar adik si bos rongsok ini sakti mandraguna. Si paginya mulai dari pagi sampai sore saya tidak ada di lapak. Saya keliling, wis pokoknya oleh ora oleh, yang penting saya keluar dari lapak itu. Soal barang yang saya bawa itu laku atau tidak laku itu kan bukan kepentingan saya. Wis sing penting gerobakku ono isine. Balik gerobakku ono isine. Itu saja. Malamnya saya ngobrol bareng dengan adiknya bos rongsok bernama Kosim. Namanya Mas Kosim. Jadi kalau malam itu kadangan, kalau istilah sekarang kadangan, tapi dulu saya belum tahu kalau itu menceritakan Tuhan itu disebut kadangan, itu saya nggak tahu. Yang tahu saya ya ngobrol. Malamnya ngobrol, paginya saya mulung, berangkat pagi pulang sore, dan seperti itu seterusnya. Dan sama sekali tidak ada satupun yang mencurigai saya. Itu saya alami hingga berbulan-bulan lamanya. Hingga berbulan-bulan lamanya. Mulai dari menghafal kunci, paling semuanya. Saya diberi tulisan-tulisan itu satu persatu dan saya berhasil menghafalnya sampai saya jalankan dengan patrap-patrapnya. Semuanya saya kuasai. Ada sesuatu yang saya rasa lain pada waktu itu ketika saya patrap. Seumur hidup saya tidak pernah merasa tenang. Seumur hidup saya tidak pernah merasa tenang. Padahal kalau disebut sukses, saya termasuk orang sukses. Disebut orang sakti, saya termasuk orang sakti. Disebut orang berpengalaman, termasuk saya orang berpengalaman karena saya pernah keliling dunia. Tapi saya belum pernah merasakan yang namanya tenang. Dan ketika saya melakukan patrap itu saya benar-benar merasa tenang, nyaman sekali, sedikit pun takut tidak ada.
Tapi selesai patrap kumat lagi. Jadi saya selalu rindu dengan yang namanya patrap. Bahkan ada kalanya ketika saya keluar dari lapak geret gerobak untuk mulung, itu saya tidak mulung, tapi saya sembunyi di semak-semak untuk melakukan patrap karena saya rindu sama yang namanya tenang. Lah nanti sore baru saya keluar dan saya beli kardus-kardus yang nggak dipakai, itu saya beli buat muatan gerobak. Nah karena kalau saya pulang gerobaknya ndak ada isinya, nggak dapat makan. Jadi kalau ada pemulung yang balik tapi gerobaknya kosong, itu nggak dapat jatah makan. Selain itu bosnya juga manyun. Nah untuk mengelabui itu, karena sehari saya duduk bersila patrap kan nggak mulung, kan gerobaknya kosong, seadanya pokoknya tak tumbas, tak beli. Ada kalanya kulkas rusak, itu saya beli, saya muat ke gerobak. Setiap hari seperti itu. Pada suatu ketika saya pikir ini sudah saatnya. Kata-kata Mas Kosim sudah mulai menjurus menjelek-jelekkan agama. Setelah saya sedikit banyaknya memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, Mas Kosim mulai menyinggung tentang agama yang saya anut pada waktu itu. Mulai dari sholat, mulai dari ibadah, mulai dari sampai ke Idul Fitri dan lain sebagainya, nggak ada yang baik, nggak ada yang benar. Lah di situ saya tidak terima. Pada waktu itu saya menganggap terjadinya perselisihan agama, perselisihan antar agama yang terjadi di sana sini sampai sampai bentrok dan lain sebagainya, itu pemicunya adalah orang-orang seperti Mas Kosim. Pengetahuan tentang agamanya tanggung, berani menilai akidah dan kaidah agama. Semakin parah Mas Kosim menjelek-jelekkan agama, dan semakin memuncak amarah saya pada waktu itu. Seketika tanpa sadar saya memukul meja di hadapan Mas Kosim yang sedang mencu-mencu menjelek-jelekkan agama. Ketika saya memukul meja, satu lapak itu kaget semua dan keluar semua. Dan bersamaan itu saya menunjukkan identitas saya yang sebenarnya. Dan penyamaran saya berakhir untuk menangkap Mas Kosim, diserahkan ke hukum negara. Ketika saya menunjukkan identitas saya yang sebenarnya, satu lapak ketakutan, bahkan ada yang menangis. Malam itu hening. Mendadak suasana lapak pada waktu itu hening, sepi. Padahal biasanya suara TV, suara radio jadi satu semrawut sampai saya bingung mendengarkan itu mau dengerin yang mana tiap malamnya. Itu berubah menjadi hening. Entah kenapa kok tiba-tiba hati saya itu otomatis membaca kunci. Ketika itu tiba-tiba hati saya itu otomatis membaca bacaan kunci.
Di sela-sela bacaan kunci itu saya meneteskan air mata. Dan sudah puluhan tahun loh, saya tidak pernah meneteskan air mata. Saya meneteskan air mata ketika saya masih anak-anak, dan ketika itu saya diusir oleh kedua orang tua saya. Setelah itu saya tidak pernah meneteskan air mata, karena prinsip saya, laki-laki pantang meneteskan air mata. Itu prinsip saya dulu. Puluhan tahun saya tidak pernah meneteskan air mata, tidak pernah menangis. Dan ketika kejadian saya naik pitam akibat Mas Kosim menjelek-jelekkan agama, dan secara otomatis hati saya membaca kunci, kok tiba-tiba menetes air mata saya. Dan di luar kehendak, saya memeluk tubuh Mas Kosim. Saya peluk Mas Kosim itu, saya peluk, saya tangisi. Dan tanpa sadar bibir saya mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena ratusan guru saya belum pernah memberikan kedamaian dalam jiwa saya. Ratusan guru saya, tapi tidak ada satupun yang pernah memberikan ketenangan di hati saya. Semakin bertambah ilmu saya, semakin besar curiga saya. Bagaimana mungkin saya bisa tenang? Jangankan orang baik, jangankan orang jahat, jangankan orang yang tidak baik, orang baik, orang yang tidak jahat saja saya curigai kalau sedang bersama saya. Jangan-jangan ini nanti dari belakang mungkul saya. Jadi 24 jam saya itu siaga. Pikiran saya 24 jam itu selalu siaga. Hati saya 24 jam itu selalu siaga. Tidak ada satupun yang tidak saya curigai. Semuanya saya curigai. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Sampai-sampai hati orang itu loh saya curigai. Jangan-jangan orang ini datang dengan maksud yang tidak baik. Nah, untuk mengetahui maksud kedatangannya itu baik atau tidak baik, saya baca hatinya. Dengan begitu akhirnya saya tahu, oh dia orang baik. Itu saya alami selama bertahun-tahun. Dan sebab karena itu saya tidak pernah tenang, itu tidak pernah. Nggak tahu, bukan nggak pernah, bahkan tidak tahu yang namanya tenang itu seperti apa, itu tidak tahu. Nah, sejak saya bertemu dengan yang namanya Mas Kosim, saya bisa merasakan tenang itu. Hanya dengan sangat sederhana. Hanya duduk bersila, melakukan patrap, baca kunci, tanpa puasa, tanpa tirakat, tanpa melek, tanpa harus tersiksa begitu begini, saya dapat merasakan tenang. Dan ketika saya naik pitam itu, mungkin itu yang dimaksud kesadaran. Pada waktu itu saya nggak tahu kesadaran itu apa, bagaimana itu saya belum tahu. Nah, ketika itu kesadaran saya muncul dan mengakui bahwa Mas Kosim adalah guru terbaik saya. Sehingganya ketika saya naik pitam itu mendadak, jadi spontanitas langsung turun lagi menjadi luluh, karena kesadaran saya menilai Mas Kosim adalah guru terbaik saya di antara ratusan guru-guru yang pernah saya minum ilmunya. Saya peluk dan saya tangisi. Kemudian tubuh Mas Kosim, dulu saya itu kurus orangnya ya, karena tidak ada sesuatu apapun yang tidak saya atur. Tidur saya atur, makan saya atur, minum saya atur, apapun serba saya atur. Jadi saya tidak punya daging, kurus banget. Tapi tubuh Mas Kosim itu jauh lebih kurus dari saya. Kalau itu memang mungkin pawaan. Kalau saya kan pengaruh dari kebiasaan laku di setiap harinya. Tubuh Mas Kosim yang kurus dan menggigil karena takut mengetahui siapa saya sebenarnya, saya tuntun perlahan, saya dudukkan di kursi dan
saya sungkem di kakinya. Mas Kosim semakin takut karena sudah mengetahui siapa saya kan, dan saya sedang bersujud di kakinya. Dia semakin takut, nangis sejadi-jadinya. Dan saya berusaha untuk menenangkan Mas Kosim. Dan saya berkata lirih, panjenengan guru terbaik saya. Dan saya akan mengikuti apapun perintah panjenengan kalau panjenengan mampu memutuskan kendit saya sambil membuka baju saya. Saya tunjukkan kendit saya. Tolong, saya sudah puluhan tahun terbelenggu oleh kendit ini. Kalau panjenengan mampu memutuskan kendit ini, maka panjenengan adalah Tuhan bagi saya. Lawang Tuhan saja nggak mampu memutusin kendit saya. Nah kalau Mas Kosim mampu, berarti Tuhan saya Mas Kosim. Itu pemikiran saya yang dangkal pada waktu itu. Ceritanya seperti itu. Sejenak Mas Kosim memperhatikan kendit saya. Dan dia berkata, yang bisa memutuskan kendit itu panjenengan sendiri, Pak. Tadinya dia manggil saya itu Mas. Nah setelah mengetahui siapa saya, berubah, dia manggil saya Pak. Yang bisa memutuskan kendit itu panjenengan sendiri, Pak, bukan saya. Hanya saja waktunya saya tidak tahu. Itu kata Mas Kosim pada waktu itu. Apakah benar seperti itu? Dan dia kembali memeluk saya. Akhirnya kami berdua pun peluk-pelukan dan ditonton oleh orang satu lapak. Kesadaran saya kemomoran. Kalau istilah sekarang itu kesadarannya kemomoran, tapi pada waktu itu saya nggak tahu. Ngertinya saya eling, saya sadar. Saya tersadarkan dari tangis saya yang sedang berpelukan sama Mas Kosim itu ketika mendengar adzan maghrib. Begitu adzan maghrib berkumandang, saya langsung tersadarkan di situ. Lalu kita duduk bersama, santai semua, dan saya memberikan penjelasan kepada semua yang ada di lapak untuk tidak takut kepada saya. Setelah semuanya kembali nyaman, kemudian saya mandi, dan pada waktu itu ada pemahaman samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Nah karena mau mandi, akhirnya saya mijil. Pada waktu itu saya masih belum di asmo, saya belum tahu apa itu asmo, itu belum tahu. Jadi ketika mijil saya masih menggunakan asmo sejati. Asmo sejati jeneng siro mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso, arso ragane bade adus. Reksanan murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet. Itu dulu. Setelah membaca mijil, kemudian saya mengambil gayung dan membasahi tubuh saya dengan segayung air. Tangan kanannya meraih air, tapi tangan kirinya masih tetap di sini. Nah, ketika segayung air itu membasahi tubuh saya mulai dari kepala saya, nah kan campur keringat, perih di mata. Nah, tangan kiri saya di luar kesadaran, tangan kiri saya bergelak, musab moto. Rupanya ibu jari tangan kiri saya ini tadi nyantol ning kendit. Nah ketika tangan saya sampai di mata, iki ono kendit yang lawer nih gini. Loh, kenditku pedot. Nggak jadi mandi, cuma satu gayung itu. Langsung pakai handuk lagi, saya sungkem ke Mas Kosim, mengucapkan terima kasih dan menyatakan sejujur-jujurnya bahwa dia adalah guru terhebat dan guru terbaik saya. Nggak jadi mandi. Akhirnya setelah bla 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 bla, mandinya pakai hand body. Setelah pagi tapi malamnya saya sudah memberitahu bahwa saya akan mengajak jalan-jalan Mas Kosim. Setelah pagi saya suruh mandi dan dandan. Kemudian saya ajak jalan-jalan, tapi jalan-jalannya Mas Kosim saya
Kasepuhan Cirebon. Dan sesuai kerentek janji saya, turun di perbatasan daerah istimewa Cirebon. Turunnya di perbatasan daerah istimewa Cirebon hingga sampai ke keraton itu sekitar 23 kilo. Nah, dari perbatasan daerah istimewa Cirebon sampai ke keraton, Mas Kosim saya gendong. Nggak naik becak, nggak naik ojek, nggak naik angkot, nggak naik apa-apa. Sepanjang 23 kilo saya gendong. Saking matur nuwune. Setelah bla 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 bla, Mas Kosim merasa tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi guru saya. Dia yang merasa seperti itu. Karena dia merasa seperti itu, lalu dia berkata kepada saya akan dipertemukan dan diperkenalkan dengan kadang sepuh yang membimbing Mas Kosim, dan dia ada di Pekalongan. Tanpa buang waktu, saya langsung meluncur ke Pekalongan menemui guru besarnya Mas Kosim. Pada waktu itu pakaian saya masih pakaian santri. Jadi ning dindi sing nganggo sarung, kelambine koko, nek ora pici songkok, nek ora peci songkok udeng. Sampailah saya di kota Pekalongan, bertatap muka langsung dengan 3 orang gurunya Mas Kosim yang membimbing Mas Kosim tentang Wahyu Pancagaib. 3 orang gurunya ini masih muda-muda. 3 orang ini bersaudara dan satu kandung. Namanya pun nyaris sama. Yang satu Bambang Hudiyoko, yang kedua Bambang Prasetyo, dan yang ketiga yang bungsu itu Bambang Handoyo. Ketika itu gurunya Mas Kosim yang ketiga yang bernama Bambang Handoyo itu masih sekolah SMA kelas 2. Karena mereka bertiga adalah gurunya Mas Kosim, kan saya harus lebih hormat. Sama Mas Kosim saja saya hormat, apalagi kepada ketiga gurunya, ketiga pembimbingnya. Pada waktu itu anggapan saya seperti itu. Saya belum tahu belum tahu. Jadi saya menganggap 3 orang ini adalah gurunya Mas Kosim. Karena apa? Karena 3 orang inilah yang membimbing Mas Kosim tentang Wahyu Pancagaib. Jadi saya menyebut mereka bertiga adalah maha guru. Lawang Kosimnya guru saya, berarti 3 orang ini kan maha guru saya. Dan saya tentu jauh lebih menghormati. Terlebih lagi ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan terkait Wahyu Pancagaib sangat luar biasa. Mas Kosim gak ada apa-apanya. Dan tidak ada satupun kata yang saya nggak paham. Siang malam ngobrol babakan ponco gaib dengan 3 orang ini. Ada kalanya Mas Kosim pulang, nanti habis salin, habis mandi makan, datang lagi nemanin saya. Seperti itu siang malam. Karena saya berpesan agar Mas Kosim tidak menceritakan siapa saya, mereka bertiga manggil saya yo mas. Kuwi. Wah, agamane sampean kuwi apa Mas? Mas ora enek. Sampunan lah wong agamane sampean kuwi nujune surga. Semono kuwi. Saya montak wis ya yo. Setelah 3 hari 3 malam kadangan, tapi pada waktu itu saya masih belum tahu kadangan. Saya menyebutnya ngobrol. Setelah 3 hari 2 malam kalau tidak salah, 2 hari 2 malam ngobrol tentang Wahyu Pancagaib. Nah,
Mas Kosim ini kan punya tanggung jawab nyutir milah ini rongsok jenis ini rongsok jenis ini. Nah ya nyortir ya, nah itu tugasnya dia di sana kan seperti itu. Lah di sana kan enggak ada, selain dia kan enggak ada yang bisa. Artinya tidak bisa berlama-lama di Pekalongan, dia harus kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja. Dan sebelum bekerja, sebelum berangkat kami pun melakukan perpisahan sambil tangis-tangisan. Tiada henti saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Kosim. Dan ketika Mas Kosim memeluk saya, rupanya Mas Kosim tidak mampu menerima ucapan terima kasih saya yang saat itu benar-benar tulus tanpa pamrih. Karena apa? Karena itu tadi putusnya kendet itu. Saya sudah keliling dunia loh. Sudah keliling dunia. Begitu ada yang bisa memutuskan kan, itu momen yang tidak remeh. Jadi ketika saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Kosim itu, mungkin Mas Kosim tidak mampu menerima ucapan terima kasih saya yang berbobot itu tadi. Dia neng limpruk neng jogan, dia jatuh ke lantai sambil memeluk kedua kaki saya gini. Dan dia tidak bangun-bangun di situ, tidak bangun-bangun. Ketiga Bambang yang tak lain dan tak bukan adalah gurunya Mas Kosim ini berusaha memisahkan Mas Kosim dari saya. Kui kadangmu, kui dudu juraganmu, kui dudu bosmu, kui dudu, pokoknya ngomel-ngomelin orang tiga ini, ngomel-ngomel. Nah Mas Kosim tetap ngetapal ning dengkulku. Nah karo nangis. Sampe urung ngerti wong iki sapa sejatine wong. Wong telu ki tetep ngomel-ngomel gitu, tetap ngomel-ngomel. Enggak Mas, enggak. Terus nangis. Pada akhirnya yang namanya Mas Bambang Handoyo, nah ini salah satu kadang saya yang pada waktu itu memiliki kepekaan yang sangat luar biasa. Nah dia berusaha membangunkan Mas Kosim, kemudian didudukkan di kursi untuk menceritakan apa sebenarnya. Padahal sudah saya pesan untuk tidak membongkar rahasia, tapi mungkin itu skenario Romo, ya, skenarionya Romo. Nah gara-gara itu akhirnya Mas Kosim menceritakan siapa saya, bahkan kejadian di waktu saya mau menangkap dia, mau menyerahkan ke hukum negara, itu pun diceritakan. Kata-katanya seperti ini. Padahal pada waktu itu kalau saya harus dipenjara gara-gara belani kunci, saya sudah lilo, saya sudah ikhlas Mas. Tapi jebule Romo nyelametke, aku ora sida dipenjara, aku ora sida dihukum. Dia berkata seperti itu. Pada akhirnya seluruh kadang di Pekalongan sekitar tahun 94 tahu semua siapa saya. Tahun 94 Wahyu Pancagaib itu masih sembunyi. Di Pekalongan saja itu hanya ada 25 orang. Itu pun tidak aktif semua. Dalam artian aktif itu tidak berani muncul, sembunyi di rumahnya masing-masing. Dan yang aktif kadangan pada waktu itu hanya ada 8 orang. Sekitar 25 orang putra Romo di Pekalongan, namun yang aktif pada waktu itu sekitar 8 orang. Dan saya nyaris tidak pernah pulang ke Cirebon. Betah saya di Pekalongan, sampai saya ngontrak di Pekalongan, ingin tahu dalamnya Wahyu Pancagaib. Dan yang memberikan ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan di setiap harinya adalah Mas Bambang tiga ini tadi, yang saya istilahkan pada waktu itu adalah gurunya Mas Kosim. Sedangkan Mas Kosimnya kembali ke Jakarta. Yang namanya digrebek warga,
nyaris belum ada orang yang berani bercerita tentang Wahyu Panjagaib secara umum. Sekalipun sedang kadangan, kalau ada orang awam datang, wis beralih, ceritanya itu beralih, wis guyonan lah lain sebagainya, sudah bukan Panjagaib. Sampai segitunya pada waktu itu. Ada kalanya saya ke Jepara, dan rupanya Mas Bambang Tiga dari Pekalongan ini juga punya guru lagi. Gurunya dari Jepara. Ngertinya saya pada waktu itu guru, ngertinya padahal kadang. Ceritanya seperti itu. Nah, setelah saya mengetahui Bambang Tiga ini juga masih mempunyai guru, dan gurunya mereka bertiga itu berdomisili di Jepara, saya wirawiri Pekalongan Jepara, Pekalongan Jepara. Hanya untuk mengkaji Wahyu Panjagaib itu apa dan bagaimana. Kadangan pada waktu itu, kadang yang baru itu hanya diam. Nah, kadang yang lama, lah ini yang nyecret. Cocok tidak cocok, kadang baru hanya bisa mendengarkan. Suka tidak suka, kadang yang baru belajar hanya bisa mendengarkan. Tidak bisa tanya jawab, tidak diperkenankan tanya jawab, apalagi instruksi. Cocok ora cocok ya kuwi pengertiannya, seneng ora seneng ya kuwi pemahamannya. Itu zaman dulu, sekitar tahun 94. Dan saya pada waktu itu masih ngangsu di Pekalongan. Hampir tiap hari, hampir tiap malam, saya dan 7 kadang lainnya, termasuk Mas Bambang Tiga itu, orang 8, itu keliling dari satu rumah kadang ke rumah kadang lainnya. Jika gurunya Mas Bambang Tiga yang dari Jepara yang bernama Pak Miko itu datang, orang 9, itu ada kalanya pakai mobil. Karena apa? Menyewa mobil karena ada sang maha guru besar. Jadi pakai mobil. Kalau tidak ada, kalau ngepasi tidak ada sang maha guru besar, melaku mewah-mewahnya pakai sepeda ontel, sepeda siji ditumpaki wong 4. Boncengan ning mburi loro, sing ngontel siji ning ngarep loro. Sepeda unta nih wong. Nah, ditumpaki wong 4 kan kuat. Wis kuat kadang-kadang ya pedot rantene kan. Semacam-macam itu dulu. Sampai di rumahnya kadang, tempat yang hendak dijadikan kadangan. Kalau soal pacitane ya bergantung. Kalau kadang yang didatangi itu sekiranya ekonominya baik, ya ono rotine barang. Tapi kalau sekiranya kadang yang didatangi itu ekonominya rendah, ya orang rokok, kadang-kadang ya banyu putih. Jadi bisa diistilahkan yang namanya rokok itu satu batang rame-rame. Itu dulu zamannya saya masih mengkaji Wahyu Panjagaib. Wis banyune banyu putih, rokok sak bungkus garek 3, dirokok wong 7, durung tuan rumahe. Ana kalane ya nimbrung karo mbakone tuan rumah. Banyune banyu putih, pacitane telo godhog. Tidak berhenti di situ. Wis kaya ngono sing didep, teko wong warga nggawa pentung, nggawa linggis. Nyebar ke aliran apa? Nuturi kesesatan apa? Tiap hari, tiap malam, Mas, seperti itu. Tapi kami berdelapan tidak pernah menyerah. Semakin kami dianggap sesat, semakin kami digerebek, sering digerebek, semakin kami bersemangat untuk menggugah poro kadang sing dondelik ke malu. Ayo muncul, ayo dipatrapake, diumumake agar semua orang itu tahu bahwa ini bukan ajaran sesat.
ini adalah kebenaran, ini adalah kebaikan. Ya ono sing gelem, ono sing acuh tak acuh. Keliling satu kabupaten Pekalongan tiap hari, tiap malam. Kalau siang ndak peduli panas, kalau malam ndak peduli dingin dan gelap, bahkan hujan. Itu kami lakukan. Kalau sang pembimbing besar dari Jepara datang, wah kumpul kabeh. Yang sembunyi-sembunyi juga itu ikut nimbrung kadangan. Semakin lama saya semakin memahami, semakin mengerti, semakin mengetahui apa itu wahyu Pancagaib. Dan menyaksikan 3 orang pembimbing saya dari Pekalongan ditambah lagi sama Pak Miko dari Jepara, itu saya semakin termotivasi. Saya merasa sebagai seorang manusia, saya belum pernah melakukan seperti yang mereka berempat lakukan dalam mengungkap kebenaran. Saya bercerita sorga, saya bercerita ayat, bercerita hadis, bercerita amal ibadah di atas mimbar dengan pakaian gagah yang dengar ratusan orang. Tapi kalau saya turun dari mimbar, ndak dapat amplop nyepatani titen nono lek ngundang aku ora mangkat. Itu yang saya alami dulu. Tapi yang dilakukan oleh Bambang Tiga dan Mbah Miko tidak. Benar-benar tulus mereka menyampaikan kebaikan dan kebenaran tentang wahyu Pancagaib pada waktu itu. Setelah kami berhasil menggugah kesadaran-kesadaran poro kadang yang bersembunyi, tidak mau mengakui identitasnya sebagai putra Romo, setelah dirasa cukup, kami pun pulang. Saya yang pulang. Karena apa? Karena yang lain itu asli warga Pekalongan. Ada satu dari Bali dan satu lagi dari Makassar, Sulawesi. Dan saya dari Cirebon. Nah, saya kadang dari Bali dan kadang dari Makassar, Sulawesi. Lah, ini yang dijadikan background tiap kali kadangan. Orang Bali yang bukan orang Jawa, orang Makassar, Sulawesi bukan orang Jawa, orang Cirebon juga bukan orang Jawa. Bahkan orang Cirebon ini kiai dong blang, semua anu saya itu diungkap di situ. Gelem ngunci, wani ngunci, ora isin ngunci. Sampean sing wis pernah ketemu langsung karo Romo Semono dapat bimbingan malah ndelik orang ngakoni putrane. Jadi saya dari Cirebon, ada kadang satu dari Bali namanya Nyoman, ada kadang satu lagi dari Makassar, Sulawesi namanya Han. 3 orang inilah yang sering dijadikan bahan background kadangan menggugah kesadaran putra-putra Romo yang dondelik iki mau. Setelah berhasil, saya ingin melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh kadang sepuh saya, Mas Bambang Tiga dan Pak Miko dari Jepara. Semakin lama saya semakin tahu bahwa mereka itu bukan guru, karena di dalam laku manunggal tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada sepuh, tidak ada anom, bahkan tidak ada golongan dan lain sebagainya. Dan saya sudah memahami tentang itu sehingga saya bisa mengerti. Kemudian saya mencoba berdikari sendiri pulang ke Cirebon. Saya mencari akal bagaimana caranya agar saya bisa menyampaikan wahyu Pancagaib itu apa dan bagaimana secara umum seperti yang dilakukan oleh kadang sepuh saya di Pekalongan dan Jepara. Background saya menyulitkan saya. Background saya menyulitkan saya. Belum saya menyampaikan wahyu Pancagaib, belum
belum menyampaikan sepatah kata pun tentang wahyu panca gaib itu apa dan bagaimana kepada orang lain. Ketika saya patrap diketahui teman saya, "Weh, ngelakoni ilmu apa kowe?" Wah, rasanya duk 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 duk. Aduh, iki kepiye iki? Nyembah apa madhep ngetam tangan yang ngono. Iya, wis. Ciut, nyalinya udah ciut, udah nyiut. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur dikenal. Biasa pakai udeng ning dhuwur mimbar, cerita surga, cerita neraka, cerita amal ibadah. Cerita kunci endunggu juga beda. Sedikit demi sedikit saya tetap berusaha, saya tidak berhenti. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, saya harus bisa. Karena apa? Karena pada waktu itu saya dikatakan seperti ini oleh mereka. Ora ono laku sing paling dhuwur, ora ono laku sing paling sempurna kejaba kadangan. Kadangan adalah jodohnya patrap. Patrap tanpa kadangan ora iso. Kadangan tanpa patrap uga ora iso. Ada kan video saya mengungkap tentang itu. Itu pengetahuan masa lalu saya dulu. Nek modern iki wis ora ngono kuwi, beda pisan. Saya berusaha untuk, kalau istilah spiritualnya, siar. Saya berusaha mensiarkan rumangsane iki siar, rumangsane biyen dengan berbagai cara. Entah itu secara langsung dengan cara menemui teman-teman saya terlebih dahulu, nanti teman saya punya teman lagi yang tidak kenal dengan saya, seperti itu, bahkan sampai ke dunia internet. Dulu wahyu panca gaib asing, ya, wong ngaku Putra Rama ki ora ana sing dowani. Karena apa? Karena Putra Rama dicap anggota PKI, ora ana sing dowani. Itu saya lakukan selama bertahun-tahun, Mas. Kalau panjenengan ingin tahu, awalnya saya berjalan kaki. Sejauh apapun, jika kesadaran saya tergugah untuk menemui seseorang yang saya kasih, saya datangi. Kalau dari rumah naiknya bis, sesampainya di tempat, margo umai kini pucuk gunung, dalannya setapak, kan gak iso berkendaraan, melaku, udan-udanan, panas kepanasan. Tiap hari saya lakukan itu. Di sela-sela waktu saya buka laptop, mensiarkan wahyu panca gaib melalui Facebook. Nek orang duwe duit nggak tuku kuota, wah mumet. Ya Allah, ya urung romo, ya Allah, ya Allah, jaluk duitnya tak nggak tuku kuota. Aku kan sedang menyampaikan ayatmu. Aku menempati firmanmu. Bukankah engkau berfirman, sampaikanlah tentang aku walau hanya seayat. Itu kan firmanmu. Nah, saya sedang berusaha menyampaikan firmanmu. Jadi jangan dipersulit. Aku ngono karo Gusti Allah. Tiap hari, tiap malam, mulai dari jalan kaki sampai berkendaraan motor. Pada waktu itu motor Poswan yang pertama kali keluar itu dari Suzuki, Yamaha, dari Poswan. Jadi apa sing nek ratingnya diuripne iki iso muni nit. Nah, itu Poswan itu. Itu saya bawa keliling nganti ajur. Terakhir itu di daerah Bantul. Naik motor Poswan itu ngebut aku, marani kadang jarene apa stres karena tidak mampu ngelakoni ilmu. Saya pikir nganggo panca gaib mesti selamat, mesti waras. Wah, semangat mangkat numpak motor Poswan ku mau. Suaranya ketemu suaranya. Pas di belokan dan jembatan, sungai
ana wong nyunggi suket motong dalan. Aku ngebut, srat, motore plung ning tengah-tengah kali, aku nih mental ning sawah, motornya rasa ditandani. Kembali lagi dengan jalan kaki, marko ora ndek motornya wis ngono kuwi dirongsok akhirnya. Kembali jalan kaki lagi sampai punya motor Vario. Ketika saya siar, bahasa saya masih siar loh waktu itu ya, urung ngerti, urung patek klik gue. Bermula dari pertama kali ada motor metik Vario metu. Nah, di situ konco gaib dikenal, Mas. Sekarang panjenengan upload gambar kunci, bacaan kunci di internet, cerita dimanapun, semua orang ngerti, semua orang paham, Mas. Semua orang ngerti, semua orang paham di internet ataupun di dunia nyata. Jajalan oleh orang percaya. Yang tidak paham itu ABG. Anak-anak baru gede itu loh yang tidak paham. Kalau orang-orang dewasa mesti wis paham. Itu perjuangannya sopo raine wong edan baku ini, Mas. Tidak pernah mengenal lelah sampai ke pucuk gunung. Dan itu saya sendiri, Mas. Nggak ono zaman biyen nggak ada pak ganti bensinnya orang ono, tidak ada manusia, masih langka manusia yang memiliki perasaan seperti itu, masih langka pada waktu itu. Orangnya masih angkuh-angkuh, kelak apa jenis kentean bensin yang dalam ya kelakon, Mas. Padahal saya yang memberi, yang belum mengerti, yang belum paham, yang belum tahu tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, sehingganya mereka ketakutan untuk menjalankan atau mempraktekkan wahyu pancagaib. Itu saya datangi sampai mereka berubah jadi berani ngomong wahyu pancagaib ngene karo medang ning warung. Mulai dari ketakutan sampai dia itu punya keberanian mengungkap wahyu pancagaib karo medang di warung. Itu kalau saya kumpulkan, Mas, biayanya mungkin kalau saya buat bangun rumah tingkat 3 tadi loh, Mas, seluruh NKRI saya jelajahi, mensiarkan wahyu pancagaib. Mensiarkan itu kan istilah biyen. Istilahnya itu mensiarkan wahyu pancagaib. Tidak mengenal capek, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal harta. Tidak sedikit putra Romo yang pada waktu itu kelimpungan setelah ditinggal mati oleh Romo Semono Sastro Ngadijoyo, itu seperti itik ditinggal induknya. Bingung, Mas, bingung. Nah, kadang yang satu leteng dengan saya pada waktu itu, ya kok satu leteng, maksudnya piye? Itu kan anunya jenengan. Oh, saya mawon. Oh, bukan anggota juga satu leteng namanya. Oh, nggih, satu leteng. Enggak satu zaman. Oh, satu leteng. Iya, satu leteng. Ya, porok kadang yang satu leteng dengan saya juga melakukan hal yang sama pada waktu itu. Hanya saja perbedaannya di sini. Saya memperkenalkan wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana ke seluruh NKRI, sedangkan poro kadang yang satu leteng dengan saya itu ukuran desanya masing-masing. Bedanya di situ. Kedua, bedanya lagi. Kalau saya, ketika saya memperkenalkan wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana ke seluruh NKRI, poro kadang yang satu leteng dengan saya itu menyampaikan atau mengabarkan wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana,
menggunakan saya batu loncatan. Sayanya dijadikan batu loncatan oleh mereka. Salah satu contoh, sampeyan nembe duwe ilmu kebal wae sombong, ora gelem bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Sampeyan roh senopati saka Cirebon, sampeyan pengen ngerti tabib keraton Cirebon, sampeyan pengen ngerti Kiai Haji bleng 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 bleng, kuwi lho ngunci Mas. Nek ora percaya aku duwe nomor telepone, teleponan nek ora percaya. Saya dijadikan batu loncatan. Iki sekti-sektine wong pernah meguru sak jagat. Margo pernah duwe masalah ngene-ngene, akhirnya mencari penyelesaian dengan cara berguru rono ilmu apa wae dekne ngerti, dekne duwe. Kuwi lho Mas iso tobat. Gelem ngunci. Sampeyan kan apa-apa nih. Apa sampeyan ora izin karo wong Cirebon? Saya selalu dijadikan batu loncatan buat mereka. Tapi saya enggak. Kemanapun saya pergi, mengabarkan tentang wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, menggunakan cara saya sendiri. Sing agamane Islam, saya beri pengertian dan pemahaman dengan cara Islam. Yang agamanya Kristen, saya beri pengertian dan pemahaman dengan cara Kristen. Bapak Hindu juga sama seperti itu. Dan yang berkejawen, saya beri pengertian dan pemahaman dengan cara kejawen. Yang primitif dengan adat, saya beri pengertian dan pemahaman dengan cara adat setempatnya masing-masing. Saya tidak pernah menggunakan batu loncatan kadang lain. Itu saya. Sampai pada akhirnya di dunia nyata dan di dunia maya, wahyu pancagaib jadi viral. Tapi itu tuh bongitan bagus. Satu yang saya sayangkan Mas, rupanya semua poro kadang yang satu leteng dengan saya itu tadi menganggap saya masih tetap ada di masa lalu saya. Menganggap saya masih tetap ada di masa lalu saya. Mereka tidak percaya bahwa sebesar-besarnya dosa manusia ketika bertobat. Mereka tidak yakin bahwa setiap orang jahat itu bisa bertobat. Semua orang tidak baik, semua orang buruk itu bisa bertobat pada akhirnya. Mereka tidak mempercayai itu, mereka tidak meyakini itu. Mereka tetap menganggap saya seperti masa lalu saya. Sehingganya tidak sedikit, bahkan bisa saya katakan, semua kadang yang satu leteng ya, semua kadang yang satu leteng dengan saya nganggap saya dukun, nganggap saya klenik, nganggap saya mencampur adukkan wahyu pancagaib dengan keyakinan agama, dengan ilmu-ilmu kesaktian. Padahal Mas, kalau panjenengan ingin tahu, ini kejujuran saya. Seumur hidup saya tidak pernah merasakan tenang seperti yang saya katakan tadi. Dan sejak saya bisa merasakan yang namanya tenang, sejak itu pula seluruh masa lalu saya lipat dan saya ganti hanya menggunakan wahyu pancagaib. Hanya pengertian, hanya ilmu pengertian, hanya ilmu pemahaman yang saya jadikan untuk menggugah kesadaran seseorang yang belum tergugah kesadarannya. Apa pengertian dan pemahaman itu salah? Klik, mudeng itu butuh proses. Orang contoh misal
orang yang sudah kental di agama dan fanatik di agamanya, ya mesti debat. Kalau kita nyebut Gusti Wiromo, iya enggak? Nah, supaya dia bisa menerima, ya kita harus menggunakan Allah. Kalau dia agama Islam, kalau dia agama Kristen, ya kita harus menggunakan Yesus. Itu cara saya, dan terbukti sedunia tergugah kesadarannya. Nyata ini, apa yang saya kabarkan itu ukurannya dunia. YouTube saya itu sampai tidak bisa diajak pertemanan karena pertemanannya sudah melampaui batas. Ya. Lah, teman saya bukan orang Jawa tok. Semua yang menyimak artikel-artikel saya itu ngeklik pertemanan Facebook saya. Artinya di Facebook artikel saya disimak orang sedunia. Di YouTube video saya disimak orang sedunia. Dan apapun yang saya sampaikan tentang Wahyu Pancagaib itu apa dan bagaimana, asli pengalaman pribadi saya ketika saya praktek di TKP, bukan katanya, apalagi menggunakan orang lain sebagai batu loncatan. Jadi mayoritas Putra Romo yang baru-baru ini, ya sekitar tahun 2002, sekitar tahun 2018, 2019, 2020, Putra Romo sekitar tahun itu menganggap saya dukun. Karena apa? Karena diwanti-wanti oleh kadang yang membimbing mereka. Dan kadang yang membimbing mereka adalah kadang yang satu liting dengan saya. Lah mereka memberi dogma kepada kadang yang masih baru. Awas kalau sama wong edan bagu, kayak ponco gaibe dicampur aduk karo agama. Wong edan bagu kayak klenik dolanane minyak, dan mereka didogma seperti itu. Padahal mereka tidak tahu siapa saya, tidak kenal saya. Tapi karena mereka didogma seperti itu oleh kadang yang satu leteng dengan saya, begitu tahu YouTube saya, oh iki to sing jenenge wong edan baku dukun klenik bla bla bla. Setelah 7 tahun ke belakang, saya benar-benar mengerti. Saya benar-benar memahami dan saya benar-benar mengetahui bahwa kesemuanya itu, kesegalanya itu, seluruhnya itu harus saya hadapi dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Harus saya jalani dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, dan harus saya nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Saya tidak bisa protes sedikit pun. Itu baru saya sadari 7 tahun belakangan ini. Sebelum 7 tahun saya banyak protesnya. Karena apa? Karena saya merasa dibully, saya merasa dilecehkan, saya merasa dihina, bahkan saya merasa difitnah oleh kadang satu liting dengan saya yang dulunya pernah ngerokok satu batang bersama. Ngerokok satu batang bersama. Ono kalane ubi rebus satu piring. Itu kan isinya piro sih? Ubi rebus satu piring itu isinya berapa? Dipangan wong 8, rebutan mas. Sepenggal ubi rebus itu diparuh teknya mas. Ngomong kunci nangis mas, ngomong paweling nangis, nyebut Romo nangis, saking nelongsone pada waktu itu mas. Dan mereka tidak ingat perjuangan-perjuangan itu ketika bersama saya, sehingga mereka sampai hati harus mendogma Putra Romo anyar tentang keburukan-keburukan masa lalu saya.
masa-masa sebelum saya laku manunggal. Mereka yang asik ngeramal togel tiap hari sambil kadangan, itu loh nggak dipermasalahkan. Mereka yang asik setiap kali bersalaman berpelukan dengan kadang perempuan yang pada akhirnya bisa tidur bersama dengan kadang perempuan itu sampai punya anak, itu loh nggak dipermasalahkan. Dianggapnya itu kersane Romo. Saya yang berjuang puluhan tahun, keringatnya sendiri mas, materinya sendiri, akalnya sendiri, membebaskan ratusan kadang yang terbelenggu sesajen, membebaskan ratusan kadang yang berkiblat di kuburannya Romo, membebaskan ratusan kadang yang melakukan praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek penggandaan uang, praktek-praktek pesugihan. Itu saya yang menggugah kesadarannya mereka mas. Menggunakan uang saya sendiri, keringat saya sendiri, akal saya sendiri. Bahkan tidak sedikit kadang yang nganggur total, saya beri modal, saya suruh buka usaha. Yang penting kamu jangan keluar dari pojok gaib. Nggak sedikit. Yang punya hutang saya lunasi hutangnya. Yang penting dia tidak menggunakan wahyu panca gaib untuk praktek penggandaan uang. Satu, itu menghina perjuangannya Romo. Kedua, karmanya tidak mudah. Ketiga, itu merugikan sesama manusia. Saya hentikan mandeko mas, ojo menggandakan uang, karena ilmu menggandakan uang itu nggak ada. Saya orang yang paling suka berguru, dan selama saya berguru saya belum pernah mendapatkan ilmu bisa menggandakan satu lembar uang menjadi satu peti uang, nggak ada. Yang ada itu satu lembar, nggak ada uang bisa memunculkan satu lembar uang. Yang tadinya nggak punya uang bisa mendapatkan uang itu satu lembar. Alasannya pun harus kuat, yaitu kepepet. Kalau nggak kepepet, dibaca ratusan kali sekalipun mantranya, orang bakal muncul duitnya nek gak kepepet. Itu ada ilmunya. Tapi kalau ilmu menggandakan uang, satu lembar uang bisa berubah jadi satu peti, ora ono. Mandeko, ojo ngapusi dulurmu sendiri. Jangan membohongi saudaramu sendiri. Jangan menipu saudaramu sendiri. Sampean putra Romo, ayo kita kembali praktek laku manunggal sing bener. Dimanapun tempatnya saya datangi mas, nggak peduli siang, nggak peduli malam, itu saya. Dan mereka sampai hati memperkenalkan saya kepada poro kadang baru. Katanya saya dukun, mencampur adukkan wahyu panca gaib, menjual belikan wahyu panca gaib. Kalau wong edan baku kalau ngasmo itu sekian juta. Ah Gusti, kalau saya bantu putra Romo nglungguhake asmo semene juta, kadang saya itu ukurannya dunia mas. Belahan mana, negara mana yang saya tidak punya kadang. Nah kalau saya nglungguhake, bantu nglungguhake asmo sekian juta, tentu pesanggrahan saya tidak seperti ini. Nah pesanggrahanku gila tulung kaya lapake rongsok. Dan mereka itu di bawah bimbingan kadang yang satu leteng dengan saya. Mereka membimbing, artinya mereka mesti tahu. Lalu buktinya saya tahu. Semua poro kadang yang belajar laku manunggal bersama saya, itu tanggung jawab saya. Apapun yang mereka lakukan di sana, sedikit banyak saya tahu.
Jadi kalau mereka sampai melakukan luput, pasti tak singgung nganggo WA. Ting. Tapi porok kadang yang satu leteng dengan saya mengetahui kadang anomnya membuli saya, memfitnah saya, mencari-cari kesalahan saya. Dianggep kuwi kersane Romo, jajal wong edan baku kuat pora. Romo ngersakne nguji melalui kadangi dewi. Nah, mereka melakukan itu karena mereka menerima dogma, menerima kabar bahwasanya wong edan baku itu dukun, wong edan baku itu klenik, wong edan baku itu kasukman. Itu yang ada di kepala mereka tentang saya. Sehingganya mereka melakukan hal-hal yang justru tidak layak dilakukan oleh seorang putra Romo. Dan tentunya yang membimbing tahu hal itu. Tapi nggak ada tindakan, dibiarkan saja. Artinya podo ai. Dan sejak itu saya jadi mandiri total. Romo luar biasa. Dulu saya itu orang yang paling sangat hormat kepada yang namanya guru. Jangankan guru yang pernah mengajarkan kebaikan kepada saya. Saya mengalami tidak punya apa-apa dan ada seseorang memberikan apa-apa yang saya butuhkan. Itu loh saya anggap guru dan saya sangat menghormati. Apalagi orang-orang yang pernah mengajari saya ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan. Artinya sudah pasti saya sangat hormat kepada mereka. Saya mendapatkan wahyu pancagaib melalui mereka. Saya mengerti, memahami, mengetahui sedikit banyaknya wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana juga melalui mereka. Artinya sekalipun di dalam laku manunggal tidak ada guru dan tidak ada murid, saya tidak bisa memungkiri hati saya sendiri. Lawang nyatanya saya bisa ngerti, diberi pengertian oleh mereka. Saya tidak paham, diberi pemahaman oleh mereka. Walaupun mereka tidak mau saya anggap guru, hati nurani saya tetap menganggap guru mereka. Artinya saya menghormati mereka. Dan rupanya penghormatan saya terhadap mereka itu adalah residu kemelekatan di hati saya yang dapat mempersulit laku saya. Dan saya punya kelemahan di situ. Saya tidak bisa meremehkan orang-orang yang pernah mengajari saya. Sementara untuk bisa laku murni harus bebas dari itu. Saya kesulitan di situ. Gak iso aku nganggep mereka itu koncoi, ora iso. Wong nyata-nyatanya mereka yang ngajarin saya. Lama saya terbelenggu di situ. Ning tetap tak nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Romo memberi jalan. Karena saya lama terbelenggu di situ dan saya mampu menghadapi belenggu itu tanpa emosi, Romo menolong saya. Romo menunjukkan keburukan-keburukan mereka kepada saya sehingga saya bisa merdeka. Saya bebas dari mereka. Luar biasa Romo di situ. Dengan apa yang mereka lakukan terhadap saya seperti itu, saya jadi merdeka. Dan sekarang prinsip saya bukan apa-apa. Saya tidak memiliki apa-apa dan bukan milik siapa-siapa. Saya adalah manusia hidup yang merdeka, marsudi mring kahanane dewe. Itulah wong edan baku yang sekarang. Jadi sekarang saya no way. Mau ngatain apa saya mau, no way. Apalagi sekarang eranya urip gugat, zamannya urip nagih janji. Angger luput
lamun luput najan to kadang bakal sun adili. Tansaya merdeka saya di situ, Mas. Betapapun dia mengakui dirinya sebagai Romo, kemijilan Romo, reinkarnasinya Romo, utusane Romo, angger luput mesti tetap diadili. Betapapun dianggap sebagai senior, mumpuni, kadang sepuh, angger luput tetap diadili, Mas. Mereka tidak takut situ, silakan. Tapi wong edan baku bukan takut. Wong edan baku tidak takut. Wong edan baku tidak mau karena wong edan baku sudah capek. 45 tahun, Mas. 45 tahun saya mencari identitas jati diri pribadi saya. Apa enggak melelahkan? 45 tahun. Mereka tidak capek, wajar. Lawang nembut pirang wulan. Baru berapa bulan kan mereka melakukannya? Mereka kadangan keliling ke sana ke sana ke sana. Mereka munamuni kunci nembut pirang wulan. Dan itu pun masih di Indonesia kan? Wajar mereka tidak capek. Silakan kalau tidak capek. Tapi saya sudah capek. Makanya saya tidak mau luput. Karena saya sudah capek, makanya saya tidak mau luput. Apapun kata mereka, saya akan tetap menunjukkan kebaikan-kebaikan. Apapun kata mereka, saya akan tetap menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Saya tidak peduli mereka mau berkata apa. Istilah mengatakan, biarkan, akan aku biarkan anjing-anjing itu melolong, kafilahku akan tetap berlalu. Itulah masa lalu yang tadi saya rindukan dan menjadikan saya malam ini menceritakan sekelumit masa lalu saya itu, dan itu sesungguhnya tidak berharga. Namun mungkin jika ada hikmah, ambillah hikmahnya buat panjenengan. Jadi di dalam laku manunggal itu saya bukan orang baru. Saya bukan orang kemarin sore. Saya sudah puluhan tahun. Dan ketika mempelajari Wahyu Pancagaib, itu saya memiliki dasar-dasar sampai sundul langit. Dan saya benar-benar klik dengan Wahyu Pancagaib. Dari sekian dasar yang saya miliki, ternyata kliknya di Wahyu Pancagaib. Sopo wong sing ora fanatik. Jadi kalau harus saya jujur berkata, asli saya itu fanatik. Sebenarnya saya fanatik di Wahyu Pancagaib. Buktinya, selama ini saya merasa belum ada yang lebih baik selain Wahyu Pancagaib. Nah, kalau saya sendiri mengalami tidak ada yang lebih baik dari Wahyu Pancagaib, apa mungkin saya mencampur adukkan Wahyu Pancagaib? Apa mungkin saya sampai berani macam-macam tentang Wahyu Pancagaib? Dari situ saja logikanya ketemu. Tapi wong namanya ABG mempraktekkan dogma yang gak bisa disalahkan. Yang kebangetan itu kadang yang membimbing mereka, kadang yang mendogma mereka tentang saya. Kok ya ora eling, zamane mangan sepiring barengan, ngerokok sebatang gentenan, kok ya ora eling. Pada zaman itu ora enek sing wani ngungkap. Sampai sekarang jadi viral. Lah sing
yang mengviralkan kok malah dibully, kan lucu. Yang mengviralkan kok malah dibully, malah dicari-cari kesalahannya, malah disesat-sesatkan, kan ya nggak lucu tuh. Maka yang melakukan itu kadang, yang melakukan itu Putra Rama. Maka sing jenenge kadang, sing jenenge Putra Rama iku wis mumpuni, bukan orang awam. Kalau orang awam yang melakukan, guyu saya. Ini yang melakukan Putra Rama, orang awam yang sudah menunggal. Kesan dan pesan saya untuk panjenengan semua yang ada di sini, atau para kadang kinasih saya yang ada di luar sana, di tempatnya masing-masing. Sehebat apapun dia mengaku Putra Rama, setinggi apapun dia mengaku Putra Rama, jika masih membicarakan temannya sendiri, kalau masih memperolok tetangganya sendiri, kalau masih nyikut kadangnya sendiri, tinggalkan dia, karena dia bukan kadang panjenengan, tapi putra ela elo yang sedang berusaha menjebak panjenengan untuk kemomoran. Tapi seburuk apapun orangnya, semiskin apapun orangnya, kalau laku saobah polahe tansah nganggo kesadaran rasa tresna welas asih Rama, kuwi lho kadange panjenengan rangkulen mesti slamet. Ya sebenarnya itu sudah ada di internet, itu ada videonya, ada artikel biografinya juga ada. Tapi wong namanya orang kangen, masa orang lah cerita ya mas, rindu. Seburuk apapun masa lalu saya, sejahat apapun masa lalu saya tidak pernah membenci masa lalu saya mas. Tidak pernah menyalahkan masa lalu saya, apalagi sampai membenci masa lalu saya. Buktinya apa? Lah buktinya saya rindu dengan masa lalu saya. Itu menandakan kalau saya tidak benci kan dengan masa lalu saya. Kenapa saya tidak benci dengan masa lalu saya? Karena dengan masa lalu itu saya bisa berhasil yang sekarang. Tapi jangan pernah menganggap saya ada di masa lalu. Masa lalu itu ketinggal ada. Saya ada di masa kini. Bukan masa lalu, apalagi masa depan. Saya ada di masa kini. Karena masa lalu sudah bukan milik saya. Masa depan masih belum milik saya. Milik saya adalah masa kini. Maka saya saat ini ada di masa kini. Jadi jangan berprasangka saya ada di masa lalu atau masa depan. Keliru adoh jenengan lek prasangka nerono. Matur nuwun Rama. Saya diberi kemampuan untuk bisa bercerita tentang sekelumit masa lalu saya. Itu saya penggal dari bagian tengah dan saya singkat loh. Kalau saya ceritakan sejak saya umur 7 tahun, sejak saya bercerita, sejak saya berpisah dengan keluarga, wah. Yeah. Sepertinya katakan untuk malam ini saya cukupkan sampai di situ. Segitu dulu. Walaupun kadangannya menggunakan cerita masa lalu saya, namun dari awal cerita sampai
selalu mengaitkan wahyu pancagaib kan. Artinya walaupun kadangan kita malam ini bahannya adalah masa lalu saya, kita tetap dalam ranah kadangan, tidak keluar dari ranah kadangan. Ambil hikmahnya jika panjenengan mendapatkan hikmah. Untuk Kadang Manukung, Mas Andri dengan 2 kadang dari Demak, persiapkan diri panjenengan karena malam ini panjenengan bertiga terpilih. Oh, Nalum Sari diprotes ya. Salah sidik diprotes. Saya heran, kenapa kalau wong edan baku kepleset sidik diprotes? Padahal di YouTube itu banyak loh. Yang kepleset ngawur-ngawur itu banyak. Asli liyane. Nenek wong edan baku sing salah sidik diprotes. Itu tadi diprotes. Apa saya itu memang sengaja dicipta untuk menjadi tumpuan masalah ya? Kalau memang saya itu dicipta untuk menjadi tempat-tempat masalah, hai seluruh kadang saya tercinta, dimanapun panjenengan berada, datanglah kepada saya dengan membawa seluruh masalahmu, biar aku tanggung masalahmu, sehingga panjenengan bisa laku murni menuju suci dengan enjoy. Diri saya yang tanggung masalah. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang Kotamen pinaringake. Tidas samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrak. Sebelum tiba waktunya saya akan menggunakan waktu untuk istirahat ya, karena untuk panjenengan bertiga saya butuh energi ya. Kadangannya saya cukupkan sampai di sini. Matur nuwun dan selamat berjuang untuk yang sedang menekuk. Ama mekak hawa nafsu dasarono andap aso akanti awas emut ojo tinggal wewekok ing kalbu mituhu warah kang makolei yen taberi anggo guru ojo isin atetakon swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang keparenga sami ngenut wirama sekar jiro jagat alit kanthi sekejo